Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Andawiyah, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pamekasan. Hari ini saya bersama rekan saya, boleh perkenalkan dulu Ibu? Perkenalkan, nama saya Dian Anifadillah. Saya guru mata pelajaran matematika di SMA N1 Pakong, Pamekasan. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya Bu ya, kalau kita akan melakukan supervisi pendidikan. Nah, pada supervisi pendidikan ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Dan kita kali ini ada pada tahapan praobservasi. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu Dian terkait persiapan Ibu Dian untuk nanti observasi ya Bu ya. Jadi boleh dijelaskan Ibu materi apa yang akan Ibu sampaikan dan di kelas berapa Ibu akan melaksanakan pembelajaran? Materi yang akan saya ambil adalah materi turunan fungsi aljabar di KD menyelesaikan persamaan kontekstual turunan fungsi aljabar di kelas 11. Di kelas 11 ya Bu. Jadi nanti pelaksanaannya di kelas 11 hari besok ya Bu ya? Ya, insya Allah besok. Jadi dalam pembicaraan kita kali ini apa yang Ibu Dian harapkan? Yang pertama yang tujuan ya Harapan ya. Harapan saya dengan kegiatan ini, saya berharap nanti di pembelajaran lebih siap lagi, jadi bisa persiapan lebih awal. Untuk tujuan pembelajaran dari pelaksanaan yang Ibu laksanakan itu apa? Nanti diharapkan siswa dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Dan yang kedua, nanti siswa dapat menerapkan itu dalam kehidupannya. Jadi nanti dari materi turunan fungsi aljabar itu ada kaitannya ya Bu dengan kehidupan sehari-hari. Iya, ada. Jadi nanti siswa itu bisa menerapkan dari materi itu dalam kehidupannya ya. Untuk tujuan sudah ya Bu ya, tujuannya sudah. Sekarang area yang ingin dikembangkan Ibu itu apa saja? Yang pertama nanti kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual, dan yang kedua nanti ini berkaitan dengan kolaborasi, jadi diharapkan nanti siswa aktif. Tujuannya sudah jelas, area yang ingin dikembangkan juga apa, strateginya sudah dipersiapkan ya Bu ya. Jadi ada apa saja di situ. Jadi di sini apa yang sudah kemudian persiapkan? Yang pertama RPP, jadi saya menyiapkan RPP dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial dan emosional. Dari kelima pembelajaran sosial emosional itu, pembelajaran sosial emosional yang mana yang ingin Ibu terapkan, atau ada kelima-limanya, atau itu kan minimal 2 ya Bu ya dari dalam setiap pelajaran. Apakah ingin Ibu terapkan semua, apa ada 2 atau bagaimana? Ya, saya akan ada 3. Ada 3. Yang pertama kemampuan berelasi, kesadaran diri, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kan itu di strateginya itu kan dikelompokkannya Bu. Jadi berarti ada keterampilan berelasi antar siswa. Oke Bu, terima kasih. Dari pembelajaran Ibu itu kira-kira apa, ada hambatan atau kekhawatiran yang Ibu takutkan misalnya? Ya, yang pertama mungkin karena pelajaran matematika Bu ya. Bagi mereka kan pelajarannya sulit. Ya, jadi ini saya khawatir ya tidak aktif juga dalam kelompok, terus ya hanya beberapa saja yang aktif. Oh iya. Jadi nanti khawatir, takut ada siswa atau sebagian siswa yang tidak aktif ya Bu. Lalu menghadapi kekhawatiran Ibu itu adakah solusi yang sudah kemudian persiapkan? Ya, ini ya seperti yang tadi saya sampaikan, sementara saya akan dari RPP yang saya susun, saya menggunakan pembelajaran kooperatif. Jadi di situ diharapkan siswa yang lebih mampu dapat memberikan penjelasan ke teman-teman yang kurang aktif.
Jadi nanti ada kolaborasi, ada tutor sebaya juga, Bu. Jadi ya rekan-rekan siswa yang sudah mampu itu membimbing siswa yang kurang mampu. Oke. Mungkin sampai di sini dulu percakapan kita untuk tahap pra observasi. Kita lanjut nanti di pasca observasi ya Bu. Setelah kita melakukan observasi nanti kita bincang-bincang lagi untuk untuk pasca observasinya. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Dian. Ketemu lagi di observasi dan pasca observasi. Dimulai ya? Ya. Terakhir kita membahas tentang stasioner. Ya bagus, stasioner. Masih ingat syarat stasioner itu apa? Sama dengan nol. Stasioner syaratnya turunan pertama sama dengan nol. Jadi misalkan ada kurva ini, stasioner itu ada di paling atas atau paling bawah. Syaratnya apa? Tadi turunan pertamanya sama dengan nol. Ya bagus, masih ingat ya. Nah, kita lanjutkan materi. Pada hari ini kita akan mencoba ya, apa sih fungsi dari stasioner ini. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari penerapan turunan fungsi, penerapan turunan pertama fungsi ya dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan membahas penerapan turunan pertama fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namanya penerapan pasti nanti contoh soalnya berupa apa? Cirinya soal cerita. Nah, cara menyelesaikan soal cerita itu gimana? Kreatif. Kan ada soal cerita begini. Nah, diketahui terus apa soal cerita itu diubah menjadi Pertanyaan. model jadi nanti akan memuat simbol ya. Contohnya seperti apa nanti Ibu bagi dulu ya menjadi ini berapa jumlahnya? 15 ya. Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ibu bagi dulu. Pembagiannya begini saja. Hitung ya. Ada 3 kelompok berarti nanti kalian hitung 1, 2, 3 nanti kembali lagi 1, 2, 3. Itu ya. Mulai dari A. 1, 2, 3. 2. Ya. 1, 2, 3, 1, 2. Benar gitu. 2. Benar. Kamu belum? 1. Nah, silakan yang nomor 1 di sebelah utara, 2 sebelah tengah, dan yang ketiga sebelah selatan. Silakan diperhatikan LKPD yang sudah dibagikan. Nah, di situ ada contoh 1. Dibagikannya dari selembar karton berbentuk persegi panjang, sisinya 30 cm, akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 persegi kecil di setiap pojok karton seperti gambar berikut. Nah, di situ ada gambar. Ya. Jadi ada sebuah karton dengan ukuran 30 cm. Karena di sini keterangannya persegi, berarti tiap sisinya sama 30 cm. Nah, kemudian karton itu mau dibuat kotak tanpa tutup. Nah, gambarnya di sebelahnya. Bisa membayangkan nggak? Nah, ini misalkan begini, perhatikan di depan dulu. Nah, ini ada karton, adalah karton ya? Karton berbentuk persegi. Nah, karton ini mau dibuat kotak tanpa tutup. Nah, berarti ini kan harus dipotong. Di situ kan ada keterangan ya, dipotong ya dengan sisi yang sama. Sisi kan atau gunting ada yang punya misalkan contoh seperti ini. Nah, kalau ditekuk, coba nih. Nah, ini kan sudah berbentuk kotak tanpa tutup. Sudah bisa membayangkan gambarnya. Misalkan keseluruhan ini 30 cm, yang dipotong ini misalkan E ya, E berarti panjang ini berapa? 30.
Ini kan ini ya. Ini panjangnya 30 cm ya. Sekarang dipotong sepanjang X cm dua-duanya. Berarti nanti panjang ini berapa? 30 dikurangi 2 dikurangi 2 karena di sini X ada 2. Berarti 30 dikurangi 2 kan paham? Ini berapa? 30 dikurangi 2 kalau yang tingginya tingginya apa? Tingginya berapa? Kita jawab tadi. 3 cm. Apa ektornya? 2. Tingginya berapa? 2. Ya. Tadi kan kita bisa ya. Berarti nanti tingginya sama dengan Nah, sesuai dengan gambar itu. 30 cm, tingginya cuma Nah, yang ditanyakan di situ apa? Volume kota terbesar. Tapi ini yang diketahui panjangnya berapa? 30 dikurangi 2 lebarnya 30 tingginya nah sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah volume ya itu paling besar kan? Nah sekarang rumus volume dari persen dari kota ini apa? B panjang lebar panjangnya berapa? 30 mili lebarnya berapa? 2 tingginya yuk kalikan 3 SLB ayo bet 30 kali 30 kalau kali sana tambah 30 kali 2 Excel 30 kali 2 60 belas kali min 60 nah ayo kalikan 2 kali 30 min kali 10 min 2 kali 2 4 min kali 10 jangan lupa masih ada nah adakah pangkat yang sama? Ada yang mana? 900 dikurangi 120 tambah 4 kuadrat kalikan selanjutnya
Sekarang bagaimana cara ngeceknya? Kalau ini betul. 15 kali 5 hasilnya sama dengan 5. Nah, terus selanjutnya. 15 tambah 5. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada. Kalau sudah, kita silakan dibuka. Di situ ada latihan soal, 2 soal. Kalian kerjakan secara berkelompok. Kita bahas. Sudah kita bahas. Kalian menjelaskan di depan ya. Jadi anggota kelompok menjelaskan. Ya, silakan. Setelah tadi teman-teman kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok, ya, masihkah ada yang belum mengerti tentang penerapan dari turunan fungsi? Apakah sudah ada gambaran ini loh nanti manfaatnya seperti ini? Ada. Nah, dari yang sudah kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, apa yang dapat kalian simpulkan atau apa yang dapat kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Yang dapat disampaikan untuk berikutnya, karena ini materi terakhir berdua, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan mengadakan penilaian harian kita. Silakan dipersiapkan. Insya Allah Ibu akan menggunakan aplikasi Quizzes, dipersiapkan HP-nya dan jangan lupa password-nya. Ya. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Budian. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, sesuai yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa dalam supervisi pendidikan itu kan terdapat 3 tahapan dan kita sekarang berada pada tahapan pasca observasi. Kali ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Haris Supriyadi. Ya, terkait dengan supervisi pendidikan ini, pada tahap pasca observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu bagaimana pendapat Budian setelah melaksanakan pembelajaran di kelas. Setelah pembelajaran yang kemarin saya lakukan, banyak yang perlu dikembangkan. Yang pertama dari peserta didiknya itu kan beragam, dari latar belakang yang berbeda, cara belajar yang berbeda. Jadi ya mereka ada yang antusias, ada yang tidak. Jadi itu ada yang perlu dikembangkan. Menurut Ibu, bagaimana dengan ketercapaian tujuan pembelajarannya? Kemarin kan sudah disebutkan bahwa tujuan pembelajarannya Ibu itu agar anak-anak itu bisa menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan turunan fungsi data. Apakah itu sudah tercapai menurut Ibu? Ada sebagian siswa yang sudah tercapai, tapi masih banyak juga yang belum, karena memang matematika bagi mereka pelajaran yang sulit. Jadi hanya sebagian kecil saja yang tercapai dari pembelajaran yang kemarin. Kalau memang ada sebagian yang belum tercapai, jadi hal apa yang perlu ditingkatkan? Nah, pasti mungkin pembelajarannya ya. Jadi strateginya bagaimana dari berbagai ragam seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kemampuan anak itu berbeda, gaya belajarnya juga berbeda. Jadi mungkin perlu pembelajaran yang bisa mencakup semuanya. Jadi dari kemampuan anak itu apa sih ciri dari mereka, minatnya mereka di mana. Jadi dari situ mungkin dapat disusun strategi pembelajaran seperti apa. Jadi harus menyesuaikan terhadap muridnya ya Bu, ya, pembelajaran seperti apa yang harus mereka jalani. Apa ada hal yang menurut Ibu perlu dipertahankan dalam pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan? Yang pasti yang harus dipertahankan kesiapan dalam pembelajaran. Mungkin proses penyusunan aktivitas, terus membuat timnya. Yang saya ambil di sini pembelajaran kooperatif, ada hal di situ ada interaksi, kolaborasi antara anak-anak. Jadi anak yang mampu mengajari
sendiri pada observasi kemarin itu Ibu Dian sudah dengan kelengkapan perangkatnya juga dengan LKPD yang diperlukan semua sudah disediakan, jadi itu perlu dipertahankan itu untuk pembelajaran berikutnya. Dengan demikian apa rencana Ibu yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran berikutnya? Pasti saya harus banyak belajar dengan melihat kemarin, melihat yang pembelajaran yang sudah saya lakukan di situ ada beberapa kekurangan, jadi saya harus belajar bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, di antara yang tadi itu. Jadi keragaman gaya belajar siswa, terus minat belajarnya juga. Jadi kemarin saya memang sempat melihat ada pembelajaran diferensiasi, cuma mungkin kurang beragam ya. Jadi konten atau materi yang Ibu sajikan itu hanya mungkin ada 5 macam. Jadi di situ perlu ditingkatkan juga. Jadi meskipun kita sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, ada juga penerapan pembelajaran sosial emosionalnya dalam kegiatan diskusi itu kan itu ada penerapan pembelajaran sosial emosionalnya. Tapi perlu peningkatan ya. Jadi ada beberapa hal yang harus Ibu lakukan untuk pembelajaran selanjutnya. Dari hal yang Ibu lakukan tersebut, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai? Ibu kan sudah menyiapkan pembelajaran untuk berikutnya. Ya. Jadi ada tujuan yang ingin Ibu capai? Tujuannya mungkin yang pertama jelas tercapai tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terus meningkatkan yang pertama tadi. Yang kedua, saya ingin meningkatkan aktivitas belajar siswa. Karena apa? Memang ya bukan dia secara umum saja matematika kan memang tidak disukai anak-anak, mungkin karena apa ya, angka-angka yang membuat mereka sulit. Terus yang ketiga itu, jadi yang ingin saya tingkatkan juga aktivitas siswa. Jika aktivitas ini jalan, nanti akan berdampak pada pengetahuan terus akhirnya siswa. Dengan rencana yang akan Ibu lakukan dan tujuan yang sudah Ibu tetapkan tersebut, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana Ibu? Jadi Ibu kan sudah melakukan merencanakan untuk pembelajaran berikutnya. Tujuannya sudah jelas tadi ya Bu ya, sudah luar biasa sekali. Tapi di sini Bu, yang menjadi ukuran keberhasilan dari kegiatan yang Ibu laksanakan itu apa? Yang pasti aktivitas siswa. Jadi aktivitas siswa semakin meningkat, terus anak-anak antusias dalam belajar dan mulai suka dengan matematika yang pasti Dan itu akan berpengaruh dengan nilainya ya Bu ya. Jadi nanti nilai itu bisa menjadi tolak ukurnya ya. Kalau seandainya nanti misalnya ada hambatan, misalnya dalam pelaksanaan pembelajaran yang Ibu laksanakan itu ada hambatan, bagaimana Ibu mengantisipasinya? mungkin saya tidak ada hambatan di kelas ya, atau ketika pembelajaran saya, yang pertama saya akan meminta pendapat teman sejawat ya, rekan-rekan kerja, jadi berdiskusi bagaimana mendiskusikan solusi yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan hambatan ini. Yang kedua mungkin saya bisa zaman sekarang kita bisa belajar dari mana saja. Jadi mengambil pelajaran sebisa mungkin, baik itu dari rekan atau dari internet ya. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi masalahnya. Atau bisa juga kan kita punya komunitas mata pelajaran ya. Jadi mungkin kalau matematika yang lebih paham ya sama-sama matematika ya. Jadi kita mengajukan permasalahan kita, nanti rekan-rekan kita sesama guru mapelnya bisa mengajukan sesuatu. Jadi di sini antisipasinya sudah pas, apa yang akan Ibu lakukan jika terjadi hambatan seperti itu. Dan bagaimana untuk jangka waktunya? Ya karena ini untuk pembelajaran yang saya rencanakan. Iya. Ya, ini kan sudah anak-anak sudah ujian. Insya Allah di awal semester pelajaran baru. Insya Allah. Jadi mulai kita mengaplikasikan dari apa yang kita rencanakan itu nanti setelah memasuki tahun. Sekarang kan kita sudah masa-masa ujian.
semester akhir pasti ya. akan perlu belajar juga ya, butuh waktu juga. Iya. Terus untuk komitmen ibu terhadap rencana ibu itu apa? Saya sebagai ibu ya, guru itu kan harus apa ya, memperbarui pengetahuan pasti karena apa ya, mungkin zaman dulu dengan zaman sekarang beda, antara murid dulu dengan murid yang sekarang beda, jadi harus banyak meningkatkan pengetahuan juga, terus kita harus berinovasi juga karena kan sekarang zaman IT juga, anak-anak lebih tertarik game, jadi bagaimana guru juga harus belajar ya agar tidak terlihat. Ya, karena saya juga melihat beberapa dari pembelajaran harian itu yang ada di luar kelas, ada itu kemarin itu yang main domino itu di depan sekolah itu. Ternyata seharian bukan hanya sekedar permainan, ternyata di situ ada rumus-rumus matematikanya. Iya. Betul, ya daripada tadi kalau main domino bulat jadi kan ada ilmunya. Terus pun dari komitmen ibu, siapa nanti yang mendukung atau apakah ada yang membantu ibu dalam menjaga komitmen ibu? Ya, ini pertama dulu mungkin saling mengingatkan apalagi di sekolah ini kan sudah ada guru penggerak. Tapi mungkin kan saya atau mungkin Bu Aan juga bisa saling mengingatkan, terus saling ya memberi masukan juga kepada saya. Jadi kita nanti belajar terhadap rekan-rekan guru yang memang sudah mampu. Jadi dari pembelajaran itu bisa mendukung apa yang sudah kita rencanakan, yang sudah menjadi komitmen kita ya Bu ya. Mungkin sampai di sini saja percakapan kita Bu. Saya tunggu kabar berikutnya ya, bagaimana setelah rencana ibu itu dilaksanakan, bagaimana peningkatannya seperti apa. Nanti saya tunggu kabar baiknya dari ibu. Nah, mungkin ada yang ingin ibu sampaikan. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Aan dan Pak Haris ya karena memberikan kesempatan ini kepada saya. Jadi saya di sini bisa belajar juga. Ini insya Allah pelajaran baru yang akan merdeka belajar, jadi perlu banyak belajar di sini. Terus terang memang apa ya, mungkin kata-kata pembelajar merdeka belajar, pembelajaran diferensial mungkin pernah dengar, tapi secara untuk kelas langsungnya 11 dan 12 yang belum diterapkan ya, hanya kelas 10 ya Bu ya. dengan berbagai macam tipe apa ya pembelajaran di situ tergantung dengan latar belakang anak, ini masih belum seperti apa nanti. Ini mungkin dari awal saya untuk belajar meningkatkan pengetahuan saya tentang pelajaran. Terima kasih Bu. Saya jadi saya simpulkan dulu di sini. Jadi dari kemarin itu materinya itu Ibu di kelas 11 1142 yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran kontekstual yang sesuai dengan turunan fungsi agama ya. Untuk tujuannya Ibu itu memiliki tujuan agar anak bisa aktif dan bisa menerapkan pembelajaran turunan fungsi aljabar dalam kehidupan. Jadi itu tujuannya. Dan strategi yang digunakan itu memang beragam, meskipun yang saya sebutkan tadi terdapat pembelajaran diferensiasi cuma mungkin kurang maksimal karena dari segi penyajian kontennya yang kurang beragam. Meskipun memang beragam ya, tapi masih kurang seperti itu. Jadi itu yang perlu ditingkatkan. Jadi yang strategi yang digunakan kemarin itu kan dengan menyiapkan LKPD yang sesuai dengan pembelajaran. Juga Ibu menjadikan itu tutor sebaya. Jadi ada pembagian kelompok-kelompok. Jadi teman yang mampu bisa membimbing teman yang kurang mampu dalam pembelajaran turunan fungsi aljabar tersebut. Jadi kan untuk berikutnya itu kan seperti yang disebutkan tadi ada perlu pembelajaran lagi dari pembelajaran diferensiasi juga, pembelajaran sosial emosional juga. Jadi sama-sama belajar ya Bu ya. Jadi karena memang mungkin kalau kita katakan di sekolah kita yang memang sudah mengadopsi merdeka belajar, meskipun tidak sebelumnya karena kita memang kurikulum kita tidak ya masih masa transisi, jadi masih perlu banyak yang perlu kita benahi ya Bu ya. Tapi kita sama-sama belajar tentang apa itu belajar merdeka terhadap murid ya Bu ya. Jadi
Jadi sampai di sini dulu percakapan kita. Nanti saya ingatkan kembali kabar baik dari Ibu Dia seperti apa setelah peningkatan rencana yang rencana yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran berikutnya. Saya membuka jadi seperti apa nanti bisa kita sharing bersama. Sekian Ibu Dia, terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.